Kalau dibajak sama dikuak ini biayanya besaran mana? Kalau dibajak sama dikuak itu biayanya sama aja sih. Sama ya. Sama. Kalau nguak 1 hektar itu berapa, Mas? Kuak 1 hektar itu 700. Kalau bajak 600. Selisih 100. Oh, lebih mahal dikuak. Iya. Cuman hasilnya itu kan lebih maksimal di kuak. Soalnya kandungan kompos yang di atas itu masih banyak benar. Tolong ongkosan kulit naik ke inspirasi. Tiap tahun harus naik. Ongkosan puli naik nih. Labang juga dia protes yuk. Protes. Iya, saiki mainannya filter bro. Umur berapa sekarang? Umur 25. Tadinya kan lahan karet gitu. Lahan karet. Saya kuak itu karena kandungan tanah itu masih bagus, kandungan komposnya itu masih bagus. Kalau kita bajak, kandungan kompos yang di atas itu kebalik, jadi ketutup. Kandungan kompos tanah yang bagus itu kan di atas. Makanya awal mula saya nanam di sini itu kan saya kuak itu kan karena tanah yang di atas itu masih bagus. Penghasilannya lebih. Kalau dibajak sama dikuak ini biayanya besaran mana? Kalau dibajak sama dikuak itu biayanya sama aja sih. Sama ya. Sama. Kalau nguak 1 hektar itu berapa, Mas? Kuak 1 hektar itu 700. Kalau bajak 600. Selisih 100. Iya. Cuman hasilnya itu kan lebih maksimal di kuak. Soalnya kandungan kompos yang di atas itu masih banyak benar. Udah berapa kali waktu pas nebang udah berapa kali tanam? 3 kali nyabut udah. Dikuak terus ya. Iya, dikuak. Iya, ini 3 kali nyabut ini dikuak terus. Belum pernah saya bajak. Dalam 1 hektarnya rata-rata 20 ton. Iya. Iya, hobi pecah sesa. Umur 7 bulan. Mau dikuak lagi nih? Ya, rencananya dikuak lagi. Nah, iya, biasanya kalau dipanen umur berapa bulan? Ini kalau paling tua, kalau yang ini umur 8 bulan. Kalau yang kemarin umur 7 bulan saya panen. Ini berapa panen? Kalau ini udah keluar 3 red, mau 4 red ini. Yang 3 red itu udah keluar 15 ton. Uli kalau ngikut Mas Nopen pasti sejahtera, saya yakin. Tapi nggak tahu sopirnya. Cis, harga singkong segini, ini cepat kaya kita Cis. Cepat kaya. Oh, gini terus bosnya nggak berani kalau bos. Kalau itu kurang jantan. Perempuan itu lemah. Beda. Untuk lahan baru, dia kan kalau singkong masih bukaan baru itu kandungan komposnya itu masih banyak. Jadi belum dari kecil itu umur 1 bulan itu nggak perlu dipupuk, dia udah
pertumbuhannya udah bagus. Ya, jadi umur sekitar 3 bulan, 3,5 bulan baru kita kasih pupuk kimia. Supaya apa? Supaya singkong itu nggak besar batang. Jadinya bahasanya kalau bahasa petani itu ngerengkang. Subur daun juga dia. Ya, nggak gede batangnya aja. Umur 3 bulan baru dipupuk gitu. Belum 3 bulan baru dipupuk. Nah, biasanya sehektar itu berapa gini? Kintal. Kalau 1 hektar itu minimal 3 kintal, 4 kintal. Iya. Berapa aja? Kalau yang lahan ini, saya nggak memakai pupuk urea, nggak memakai pupuk putih. Jasa nggak usah. Kalau udah tanahnya udah subur, kita nggak perlu pakai urea, karena tanah ini kan kandungannya masih banyak, komposnya ini, jadi masih subur. Kita pakai Posca sama KCL. SP36 kenapa? Iya. Kalau nggak ada KCL ya SP36 itu, biar singkong itu berat gitu loh, besar-besar tapi berbobot. Ada juga kan kalau singkong nggak dipupuk itu besar tapi dia ringan, nggak ada bobot. Kenapa milih jasa apa? Iya, kalau rencananya nyabut ini saya ganti, karena minimal satu areal itu bibit itu 3 kali tanam harus ganti. Kalau maksimalnya bibit itu 3 kali tanam, kita harus ganti, kita geser. Rolling gitu. Iya, rolling. Dari pertumbuhan juga kelihatan nanti kalau bibit itu udah berapa kali pakai, berapa kali ditanam, bibit itu akan pertumbuhannya akan berkurang, kesuburannya juga. Makanya rencananya mau saya ganti bibitnya. Iya, kurang lebihnya seperti itu. Jadi kita geser lahan itu kan, yang bibit yang di sini tuh pindah ke lahan baru. Jadi pertumbuhannya bisa dikatakan bisa maksimal. Ganti suasana ibaratnya. Iya, ganti suasana. Di Katulistiwa, alam kaya tapi miskin. Ya alhamdulillah sekarang itu udah harga singkong udah bisa dirasain sama petani lah. Naik ya. Iya udah naik. Sekarang ini habis lebaran ini, Kemarin kan sempat drop. ya kemarin sempat ngedrop, petani pada ngeluh. Tanduran itu, tanaman itu pada nggak diurus sama petani. Spekulasi. Nenek moyang pelaut, kakek moyang petani. Jangan kaget mendengar beras diimpor. Tanah kita yang di Indonesia ini kan luas, subur. Jadi kalau bisa yang anak-anak muda itu harus bisa lebih daripada saya. Kedepannya itu ya intinya ke semua itu usaha harus disertai dengan doa. Jangan takut kami. Jangan takut untuk gagal. Kesemuanya itu tetap membutuhkan proses. Oke Cis, nah ini kok sopirnya ikut nyabut nih, drivernya ini gimana nih? Apa kekurangan kuli apa piye? Wah, berarti ikut masuk hitungan berarti sampean iki ya. Waduh. Cis, ini Cis. Oh. Ini yang hasil singkong yang dikuak sama Mas Nopen itu teman saya itu Cis. Ini singkongnya yang nggak dibajak, cuma dikuak sama beliau. Lumayan itu, bos, singkongnya besar-besar. Ambisi anak muda itu kesemuanya tuh pengennya serba instan. Jadi dia nggak pengen tahu gimana cara proses kita itu dari awal kita nanam, dari awal kita ngerawat sampai akhirnya kita panen. Kalau yang namanya anak muda itu pengennya instan, jadi dia nggak mau yang bahasanya
nggak mau terjun langsung, nggak mau yang namanya kotor-kotoran, nggak mau yang namanya panas-panasan, capek, maunya cepet dapat hasil. Apalagi sekarang udah pengaruh media sosial ini, pengaruh sama game, jadi anak-anak muda ini jadi gamer, kebanyakan nongkrongnya daripada kerja, berkaryanya. Kalau untuk pemerintah, dari masyarakat kecil itu kita bukannya mengeluh, tidak. Dari masyarakat kecil itu kita pengen perhatikan lah. Jadi apa yang dikeluhkan dari masyarakat kecil, petani, singkong, karet ataupun segala macam, tolonglah apanya. Bahasanya keluhannya itu untuk ditampung, untuk bikin kemajuan petani itu lebih meningkat. Untuk pupuk-pupuk itu juga diusahakan jangan susah seperti ini. Susah, pupuk kita nyari susah, harganya juga mahal. Nyari yang subsidi, minta ampun susahnya. Makasih Mas Open ya atas Oke. waktunya, Mas ya. Oke, Sukses terus, Bos. sukses.